Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Saudara, ibadah online kita diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube GB Kemang Golgota. Oh ya, kita juga ada grup Pastor Message di WhatsApp. Tolong jangan keluar dari grup tersebut karena semua informasi pastor akan disampaikan di grup tersebut. Saudara, ibadah tanggal Minggu dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu untuk Jantung, hari Kamis Ciputat, dan hari Jumat untuk BSD. Semua dilaksanakan jam 8 malam. Dan untuk para youth, kita juga ada live streaming di YouTube di hari Sabtu dan di jam 8 malam. Jangan lupa hadir ya guys. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa hubungi bendahara gereja masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita sebutkan password kita. 2, 3. Darah Yesus bagi bangsa Indonesia, darah Yesus bagi gereja kami, darah Yesus bagi keluarga kami, darah Yesus bagi pribadi kami. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Selamat beribadah saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh memasuki hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan yang baru pun. Kasih setia Tuhan begitu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama saudara ataupun keluarga yang ada di kanan kiri kita mau bangun mesbah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bangun hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala saudara. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sungguh pada pagi hari ini buat kasih setiamu yang luar biasa yang kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau tetap katakan Engkau baik, karena kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa persembahan, penyembahan, bukti kasih kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama para singer, bersama para musik, kita mau mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau ajak keluarga kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan saat-saat indah bersama Tuhan. Pagi hari ini, biarlah hadirat Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersatu katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Iya Bapa, pagi hari ini kami boleh nyatakan kepadamu, sungguh besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Mari lebih lagi katakan, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, yes, berat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, oh, saat indah, kami berhadapan denganmu Tuhan. Ku berhadapan denganmu, Memandang wajahmu, Yesus, Yesus kekasih jiwaku. oh, amin. Bawa daku, berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari bersama kita mau katakan, hadiratmu, Hadiratmu Tuhan, rasakan, ku rasakan kekudusanmu Tuhan, kekudusanmu Bapa. sambut Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan terus kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sambut Yesus dalam kehidupan-Mu. Haleluya.
tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia kami angkat tangan kami menyembah-Mu. Mari beri tepuk tangan, beri sorak-sorai, pengagungan. Haleluya. Kami mau sambut Engkau dalam hidup kami. Kami patutkan glory. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, hallelujah. Glory, glory. Amin. Dalam hidup kami, karena Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, karena Engkaulah Raja dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Sama katakan, berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Berkuasa, berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Lebih lagi katakan berkuasa, berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Glory, glory,
Engkaulah Raja dalam hidup kami. Terima kasih buat hari demi hari, kesempatan yang Kau berikan buat kami, anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita mau angkat tangan kanan kita sekali lagi. Kita mau angkat pengakuan iman kita bahwa Yesus Engkaulah Tuhan dan Raja kami sebanyak 5 kali, dan haleluya sebanyak 3 kali. Bersama-sama 2, 3. Yesus Engkaulah Tuhan dan Raja kami. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah online kita. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, pasti memberkati. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada minggu pertama bulan Juni. Ya saudaraku yang kekasih, pada waktu bulan Maret ada beberapa banyak prediksi yang berkata Juni wabah ini akan berakhir, atau paling telat akhir Juni. Tetapi melihat beberapa wilayah termasuk Jakarta dan Tangsel, ya saudara-saudara yang kasih, ternyata memperpanjang PSBB, maka besar kemungkinan atau beratlah untuk kita katakan akhir Juni ini akan selesai. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap bersyukur walaupun demikian, karena kita masih bisa tetap beribadah dengan cara seperti ini. Maka dari itu saya mau mengajak kepada saudara, yuk kita bersepakat. Inilah saat dimana kita memperlihatkan diri kepada Tuhan bahwa dalam segala keadaan kita masih tetap sama. Kita tetap cinta Tuhan, kita tetap komit kepada Tuhan, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi. Kita berdoa kalau memang saudara-saudara yang kasih benar prediksi yang diberikan oleh pemerintah bahwa awal Juli saudara-saudara ibadah bersama, rumah-rumah ibadah sudah bisa dibuka lagi, maka saudara-saudara insya Yesus kita pun akan memulaikan ibadah itu bersama-sama lagi. Namun demikian saudara-saudara yang kekasih, saya mendengar gitu saudara dari beberapa masukan instansi resmi yang menyampaikan berita-berita ini, terdengar kabar bahwa protokol kesehatan di setiap rumah ibadah harus ditegakkan. Dan kalau saya tidak salah saudara yang kekasih, ibadah boleh dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya, kalau saya tidak salah saudara-saudara ya, apabila ada sebuah rumah ibadah, maka yang diizinkan untuk beribadah di sana dalam masa-masa pandemi ini, itu paling banyak cuma 20% loh saudara. Jadi kalau ada sebuah gereja dengan jemaat 100 orang, maka yang boleh datang beribadah hanya 1/5-nya saja. Sehingga kalau semua mau beribadah, mau tidak mau gereja harus adakan 5 kali ibadah. 1 kali ibadah 20 orang, dan itu berarti 5 kali ibadah. WL-nya pimpin 5 kali nyanyi, pendetanya khotbah 5 kali khotbah. Dan itu satu hal yang harus kita pertimbangkan masak-masak. Ya saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tetap terus berdoa supaya semua bisa Tuhan selesaikan dengan cara yang ajaib. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali men-sharingkan firman Tuhan. Dan sebelum itu saya mau mengajak kepada saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali untuk waktu di mana kami boleh berbakti bersama-sama dengan cara online. Kami berterima kasih buat kesehatan, kesempatan, buat berkat, buat pemeliharaan yang Bapa berikan kepada kami. Dan saatnya kini kami mau men-sharingkan firman-Mu, mendengar firman-Mu,
agar kami semakin diteguh kuatkan dalam menjalani hari-hari ke depan. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami akan kalah, tanpa Engkau kami tidak berdaya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah rahasia kekuatan kami. Oleh sebab itu Engkau harus ada dalam hidup kami dan kami ada dalam kehidupan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang duduk manis di hadapan Engkau untuk menikmati ibadah online bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya kami hanya menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada minggu ini berkisar tentang satu persoalan yang penting untuk saudara pahami ketika saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita diminta oleh sorga berhubungan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada minggu lalu saya katakan kepada saudara bahwa tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Dengan keberadaan kita sangat tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan. Ada dua fakta Alkitab yang saya kemukakan kepada saudara pada minggu lalu. Pertama, pada waktu Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah di zaman Nuh, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Dia berkata kepada kita bahwa Dia sadar manusia yang Dia ciptakan pada waktu itu sudah terkontaminasi sedemikian rupa oleh dosa, sehingga dari sejak kecilnya hati manusia itu sudah cenderung jahat. Makanya kalau dari sejak kecil hati manusia sudah cenderung jahat, bagaimana mungkin hati yang cenderung jahat itu bisa memproduk kasih sehingga bisa mengasihi Tuhan? Sangat tidak mungkin. Yeremia pasal 17 ayat 9 dan 10 berkata, hati itu lebih licik dari apapun. Licik, bahkan lebih licik dari apapun. Siapa yang bisa memahaminya? Tuhan. Berarti Tuhan tahu hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Makanya saudaraku yang kasih, kalau Dia sangat berhati-hati berhubungan dengan kita, welcome. Oh, Dia tahu saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, Dia tidak tertipu oleh casing kita. Dia tidak tertipu oleh apa yang membungkus hati daripada manusia itu sendiri. Entah itu ketampanan, kecantikan, kemudaan, kegagahan, apalah saudaraku. Karena Dia tahu hati itu licik. Dengan situasi seperti ini sangat tidak mungkin kita bisa mengasihi. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia masih tetap mau menyayangi kita, mau memproses kita, masih mau mengizinkan kita untuk mendapatkan yang terbaik. Makanya saudara ya, kalau Tuhan datang dalam hidup saudara, itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Jangan jual mahal, jangan tolak. Terima, itu rezeki nomplok. Karena tidak akan ada yang lebih peduli lagi sama kita dengan kondisi kita yang seperti itu. Tapi kalau Tuhan masih mau, oh itu luar biasa lah saudara. Saya merasa sangat terberkati lah hari-hari ini dengan situasi seperti itu. Ya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lalu saya ingatkan kepada saudara semua bahwa akhirnya bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Dan Alkitab katakan, kita baru bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan menaruh kasih-Nya dalam hati kita. Dan kemudian kasih-Nya itu menggerakkan kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang disebut mencintai Tuhan, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi pada dasarnya, kalau saudara melihat ada anak manusia yang bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tahu melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhannya, yang tahu melayani Tuhannya dengan sungguh-sungguh, itu bukan karena
berasal dari dalam manusia itu sendiri. Tetapi itu ada perbuatan Roh Kudus yang memampukan orang itu untuk melakukan tindakan itu. Jangan salah tuh saudara. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Itulah moto yang tidak boleh saudara lupa. Sehingga saya mau simpulkan hari ini saudara. Kalau sampai kita bisa mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, melakukan sesuatu yang besar untuk Tuhan, itu bukan kita sebetulnya. Tapi sebuah rekayasa Tuhan melalui Roh-Nya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melakukan hal itu. Jadi hidup ini bisa disimpulkan dengan kalimat dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Wow, terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, pagi ini saya ingin menegaskan hal ini. Supaya kalau ada di antara saudara beberapa saat ke depan, atau beberapa waktu ke depan, atau beberapa waktu ke belakang, mengalami kebenaran firman ini, saudara tahu saudara sedang mengalami apa dengan Tuhan. Begitu saudaraku yang kasih. Ya, untuk itu saudara, saya mau ajak kepada saudara membaca firman di dalam Filipi pasal yang kedua, kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang kita baca pada pagi hari ini. Jadi intinya begini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Setiap kita ini harus sadar sekarang dan harus tahu ya, bahwa tidak ada yang baik dari hidup kita untuk Tuhan. Tetapi kalau kemudian saudara-saudara kita bisa melakukan yang baik untuk Tuhan, yang benar untuk Tuhan, maka kesimpulannya itu adalah karena Allah menaruh Roh-Nya dalam hati kita, lalu menciptakan gerakan-gerakan, dorongan-dorongan yang membuat kita ketika mengikuti dorongannya itu, ketika mengikuti gerakannya itu, maka kemudian menghasilkan satu tindakan yang mengasihi Tuhan, satu tindakan yang dinamakan tindakan yang mencintai Tuhan, satu tindakan yang dinamakan melayani Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, dilarang mengklaim bahwa itu adalah kita. Semua yang kita buat saudara, itu ternyata sutradaranya adalah Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita. Roh Kudus yang merangsang kita untuk melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Roh Kudus yang mendorong kita untuk memikirkan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus mengarahkan kita, bahkan menuntun kita untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebetulnya minggu lalu kita seharusnya merayakan hari Pentakosta. Puji Tuhan, minggu lalu pesannya adalah kita harus memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saudaraku yang kasih.
Dan hari ini saya mau tegaskan gitu saudaraku yang kekasih. Kalau sampai ada seorang anak manusia bisa punya hati besar melakukan perkara besar buat Tuhannya, saya mau katakan itu absolutely 100% itu pekerjaannya Roh Kudus. Jangan ada yang ngaku-ngaku bahwa itu perbuatan kita. Jangan. Saudara-saudara perhatikan di dalam ayat-ayat bacaan kita tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba saudara perhatikan itu kalimat. Saya baca sekali lagi ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Filipi begini. Saudara-saudara, tetaplah taat. Kalau kita kaitkan pada khotbah minggu-minggu lalu, kenapa harus taat? Karena taat adalah bukti bahwa kita cinta Tuhan. Dan Paulus katakan kepada jemaat Filipi, tetaplah taat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan bersungut-sungut. Kalau sudah baca ayat 14. Jangan berbantah-bantah. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela di mata dunia. Kenapa harus begitu? Rupanya rahasianya begini saudara, ayat 13. Karena kamu harus tahu, Allah lah yang menaruh kemauan itu di dalam hati kamu. Dan Allah lah yang memberikan SOP-nya juga dalam hati kamu. Jadi kalau misalkan nih saudara, tiba-tiba hati saya tergerak untuk memberkati seseorang. Itu ternyata bukan karena saya orang baik. Bagaimana mungkin hati jahat, bagaimana mungkin hati licik bisa mikirin berbuat baik untuk seseorang? Gak mungkin. Tapi kok tiba-tiba dari hati yang seperti ini bisa muncul keinginan, saya ingin memberkati seseorang. Saudara tahu? Ternyata Alkitab bilang Tuhan yang membuat kemauan itu hadir. Bukan cuma membuat kemauan itu ada, tapi SOP-nya pun dia taruh. Cara mewujudkan kemauan itu. Itu loh saudaraku. Saya mau saudara semakin lebih tajam di dalam mengiring kepada Tuhan. Maksud saya begini saudara, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, kebanyakan dari kita akan mengalami pengalaman yang seperti ini. Karena kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang, itu bukan buat aksesori rohani. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang, itu bukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa orang itu sudah tinggi tingkat rohaninya. Bukan. Tetapi kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang itu, kalau kita berkaca dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, dia akan menjadikan kita partnership. Dia akan menghadirkan kemauan-kemauan ilahi. Dia akan memberitahukan SOP-nya. Dan ketika kita melaksanakannya, bukan saja kita akan diberkati, tetapi kita menunjukkan kepada dunia, saudara-saudara, bahwa kita adalah manusia yang dikendalikan oleh sorga. Manusia yang dikendalikan oleh Roh Kudus.
Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Ada banyak cerita tentang hal ini. Itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi Paulus katakan kepada jemaat Filipi, jangan bersungut, jangan berbantah. Kerjakan terus keselamatanmu dengan taat, dalam roh yang takut dan gentar kepada Tuhan. Itu saudaraku. Kenapa? Karena kalau seseorang memiliki kemauan dan niat, berarti Tuhan sedang mengajak orang itu bekerja sama. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, coba renungkan ya. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan kerajaan Israel dari kepemimpinan Saul yang sudah tidak taat, apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Dia menaruh beban itu di hatinya Daud. Dia menaruh kemauan itu di hatinya Daud. Padahal Daud waktu itu masih kecil, masih belia. Tetapi kemauannya sudah ditanam saudara oleh Tuhan. Sehingga dari hati Daud ada rasa saya ingin menyelamatkan kerajaan Israel. Lalu kemudian Tuhan tuntun dia sesuai dengan arahannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudara, ketika Daud taat pada tuntunan roh, ketika Daud taat pada tuntunan kemauan, beban hati yang ditaruh Tuhan dalam kehidupannya Daud untuk menyelamatkan Israel, saudara lihat buktinya, dia jadi raja. Walaupun prosesnya memang tidak menyenangkan. Namanya proses saudara jelas tidak menyenangkan. Sebelum saudara menikmati kue donat, saudara-saudara, kue donat itu mengalami proses yang sangat menyakitkan. Dibanting-banting, kan begitu. Tapi hasilnya nikmat. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau rumusan kebenaran ini ada dalam hidup kita hari-hari ini. Sehingga pada saat kita melangkah ke depan, kita mengerti bila mana Tuhan sedang akan mengajak kita bekerja sama. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan gerejanya, saudara-saudara, dia menaruh beban-beban itu ke hati setiap orang yang dia pikir bisa diajak untuk berpartner. Dan ketika orang itu menanggapi dengan cara yang benar, maka gereja selamat, orang itu diberkati. Saudara-saudara, banyak kisah loh saudaraku yang kasih yang terjadi di dalam Alkitab. Ya. Ketika saudara-saudara Israel dalam kondisi terjajah, saudara yang kasih, dan kemudian di dalam penjajahan yang terjadi mereka mengalami banyak kehancuran. Yerusalem sebagai kota suci mengalami kehancuran, saudara-saudara. Bisa-bisanya kalau saudara baca di dalam firman Allah, tepatnya di kitab Nehemia, tiba-tiba ada satu beban di hati Nehemia. Saya harus kembali pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Bisa-bisanya seperti itu. Dari mana dia dapat? Dia bukan seorang rohaniwan, dia bukan seorang imam. Tetapi saudara, dia adalah pegawai kerajaan pada waktu itu. Itu Tuhan yang taruh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tiba-tiba ada beban ilahi yang Tuhan taruh, berarti Tuhan sedang ajak saudara kerjasama untuk melakukan satu tindakan penyelamatan, tindakan pertolongan, atau tindakan-tindakan manuver-manuver rohani yang dia mau itu terjadi. Dan supaya itu bisa terjadi, dia menaruh kemauannya di dalam hati seseorang. Dan ketika orang itu menanggapi secara positif, lah kemudian dia arahkan sesuai dengan SOP, sesuai dengan cara yang dia mau, sesuai dengan kerelaannya, kan begitu katanya saudaraku. Maka kemudian orang itu bisa sepertinya melakukan perkara besar. Saudara, ingat baik-baik.
Mari kita peringati masa-masa Pentakosta dengan memahami sebuah hubungan yang lebih jauh. Ya. Yang repotnya begini, saudara-saudara. Kalau kita nih selama jadi orang Kristen nih, saudara, ini repotnya nih. Tidak pernah sekalipun Tuhan mau, katakanlah dalam tanda kutip, buat kita repot. Wah, itu bahaya, saudara. Artinya Tuhan tidak menghargai kita. Tapi ada orang Kristen, saudaraku yang kekasih, punya hati besar. Maunya tuh saudara melakukan sesuatu yang sepertinya rohani. Sebetulnya itu fenomena yang alamiah kalau kita bersekutu atau berhubungan dengan Roh Kudus. Seperti tadi tuh saudaraku yang kekasih. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Israel, maka Tuhan menaruh kemauan itu dalam hati Daud. Dia bangkitkan Daud, dia taruh beban di hati Daud. Daud merespon dengan cara positif. Lalu kemudian terjadilah saudara perkara besar. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan gerejanya, dia taruh bebannya, dia taruh kemauannya di hati orang-orang saudaraku yang kekasih yang mau merespon dengan positif. Dan kemudian muncullah tokoh-tokoh besar. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Bukankah begitu ceritanya? Bahkan mungkin saudara dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan ingin menyelamatkan gerejanya hari-hari ini, maka Tuhan akan menaruh bebannya, menaruh kemauan itu di dalam hati orang-orang yang dia anggap bisa dia andalkan. Seperti Daud. Wow. Saudara bisa menangkap ya kebenaran ini. Amin. Amin. Ini satu fenomena yang pasti akan sering dialami oleh orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya saudara, penuh Roh Kudus itu jadi sangat penting. Menjadi satu kehormatan dalam hidup kekristenan kita. Kalau tiba-tiba ada satu keinginan, ada satu kemauan timbul dalam hidup kita untuk melakukan sebuah perkara besar bagi Tuhan. Untuk melakukan satu pembelaan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan satu penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, jangan pikir itu karena saudara dengan saya rohani loh. Itu tandanya Tuhan sedang mengajak kita bekerja sama. Itu tandanya Roh Kudus sedang bekerja. Itu tandanya hubungan kita benar. Itu tandanya kekristenan kita ada di rel yang pas. Di luar itu, kekristenan kita perlu dipertanyakan loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Pernah beberapa waktu lalu saudara, saya menyampaikan tentang pentingnya membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan biasanya saya katakan, sebuah hubungan dekat atau jauh itu ditentukan dari status yang tercipta atau yang kita terima. Nah, dalam Alkitab ada sekelompok orang yang diberi status oleh Tuhan, kamu muridku. Tetapi ada juga sekelompok orang yang diberi status oleh Tuhan, engkau adalah sahabatku. Dan saya katakan antara murid dengan sahabat yang hubungannya lebih dekat daripada kepada Tuhan itu adalah sahabat. Dalam salah satu bagian firman Tuhan, kalau saya tidak salah di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai selesai. Di situ Tuhan menceritakan saudara-saudara tentang
perumpamaan seorang sahabat yang mampir ke rumah seorang sahabatnya, lalu sahabat yang dihampiri oleh sahabatnya itu mencarikan roti ke rumah sahabatnya supaya sahabatnya yang mampir itu bisa makan pada malam hari itu. Inilah cerita tentang persahabatan. Saudara nangkep itu ya? Lalu kemudian saya simpulkan begini. Apabila seseorang benar-benar memiliki hubungan yang dekat, biasanya saudara, orang itu yang paling sering dibuat repot. Saya mau saudara menangkap sharing firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai penjabaran dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada awal ibadah, pada waktu awal pelayanan firman Allah ini dimulai, yaitu di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-13. Di situ berbunyi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya, menurut standarnya, menurut yang dia mau. Pernahkah saudara mendengar ada sebuah kesaksian di mana ada seorang anak manusia dengan posisi yang sangat bagus dalam karirnya, tiba-tiba saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia memutuskan untuk meninggalkan karirnya, lalu pergi ke sekolah Alkitab, lalu belajar Alkitab. Selesai belajar Alkitab, dia jadi pengerja di sebuah gereja dengan kondisi yang sangat jauh daripada waktu dia berkarir. Lalu kemudian dia lakukan itu dengan rela, dengan sukacita, dengan taat, dengan penuh penundukan diri. Dan akhirnya kita lihat saudara-saudara, orang itu dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Apa yang membuat orang itu bisa mengambil keputusan seperti itu? Kemauan yang Tuhan taruh. Jadi tidak ada yang baik dari kita kalau Tuhan tidak taruh beban atau yang kita istilahkan kemauan di dalam hati seseorang. Kalau Tuhan sering minta kita melakukan sesuatu, atau dalam istilah yang lebih mudah, kalau Tuhan sering minta tolong sama kita, minta tolong sama kita, minta tolong sama kita, kalau Tuhan sering suruh kita, kalau Tuhan sering suruh kita, kalau Tuhan sering suruh kita, itu tandanya bagus, saudara. Itu tandanya hubungannya bagus. Yang gak bagus itu kalau kita didiemin Tuhan. Ditegur enggak, disuruh enggak, diajak ngobrol enggak. Mau jadi apa kekristenan yang model begini? Apakah kekristenan kita saudara seperti itu? Saudara harus hati-hati. Ini akhir zaman. Tekanan datang kepada pekerjaan Tuhan di mana-mana. Pasti ada yang direpotin tuh sama Tuhan tuh untuk mempertahankan eksistensinya. Yang bahayanya saudara begini. Ada orang-orang Kristen yang tidak menyadari sistem kerja ini. Lalu dengan entengnya dia berkata, saya tidak mau direpotin, saya sudah cukup, saya sudah tua, saya sudah tidak sanggup, saya sudah tidak mampu. Halo, saudara tahu gak ketika Tuhan datang, entah melalui dalam bentuk apa gitu saudara ya, itu tandanya Tuhan sedang menghargai kita. Dia punya rencana besar buat kita. Dan dia pasti mulai dari perkara kecil. Karena dia tahu hati manusia kan licik saudara. Tapi kalau ada manusia yang mengerti sistem, mekanisme kerja Tuhan,
Wow, saudara-saudara. Seringkali dalam hidup saya, saudara, bukan berarti ini membanggakan, bukan. Tapi saya mengalami apa yang saya ucapkan, atau saya sampaikan, atau saya khotbahkan. Seringkali Tuhan mengingatkan saya, itu saudara. Berarti kan beban kan? Nah, berarti kemauan. Dia taruh satu beban, satu kemauan, satu gerakan dengan cara mengingatkan saya kepada beberapa orang teman. Ya, katakanlah yang ada di desa-desa, saudaraku. Karena seperti saudara tahu kan, gereja kita bergerak di dalam misi kasih. Lalu Tuhan ingatkan. Nah, kalau Tuhan sudah ingatkan, saya telepon. Halo, apa kabar? Bla 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 bla. Dan itu pasti tepat. Tepatnya begini, saudara. Pasti hamba-hamba Tuhan ini sedang di dalam situasi kondisi yang membutuhkan bantuan. Tuhan repotin saya kan, saudara. Ada banyak pendeta yang lebih kaya dari saya kan. Ada banyak gereja yang lebih besar dari kita. Nah, terus kenapa Tuhan mesti ngerepotin kita? Ini yang saya maksud nih, kerjasama, saudara, gitu loh, saudara. Akhirnya, oke, apa yang saya bisa bantu, saya katakan kepada rekan-rekan di sana. Ya, kalau bisa kirim uang, kirim sesuatu yang bisa menolong kami. Apalagi di masa-masa pandemi begini. Banyak kali saya terima WA, saudara. Nah, serta-merta saudaraku yang kekasih, setelah saya dapat tahu informasi seperti itu, saya katakan, Tuhan, berapa kita harus kirim ke sana? Berapa kita harus berkati ke sana? Saya berkati. Dah selesai. Apakah itu karena saya baik? Tidak. Apakah itu karena saya rohani? Tidak. Apakah itu karena saya pendeta sakti? Tidak juga. Kalau Tuhan tidak taruh beban, saya tidak telepon. Karena saya tidak tahu. Amin. Dan ketika saya melakukan hal itu, ada banyak perkara yang mengherankan. Mengherankan, saudara. Saya mau cerita sama saudara, salah satunya saudaraku. Di masa-masa seperti ini, bisa-bisanya saudaraku, saya dihubungi oleh seorang anggota komisaris sebuah BUMN. Dia minta loh, saudara, saya punya nomor rekening. Siapa yang kasih tahu dia? Siapa yang kasih beban dia? Pasti Tuhan kan? Karena secara manusia, saya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu berhubungan dengannya. Dan dia juga bukan jemaat kita. Tapi karena saya mau diajak Tuhan bekerja sama, akhirnya terjadilah mujizat. Dia berkati, saudara. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya berani menyampaikan ini kepada saudara. Kalau Tuhan dekat, pasti dia akan taruh keinginannya, dia akan taruh bebannya di hati saudara. Puji Tuhan, amin. Maka itu saudara, di akhir renungan ini saya mau ingatkan kepada saudara. Dari uraian ini atau dari kebenaran ini, akhirnya saya berkesimpulan begini. Pantesan tidak sembarang orang atau tidak semua orang itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena nanti ujungnya atau karena nanti di dalam perjalanan orang itu dengan Roh Kudus, dia pasti akan menerima banyak beban-beban hati. Yang kita sebut dengan istilah Allah mengerjakan kemauan. Ya, haleluya. Hanya orang-orang yang siap mau dibuat repot oleh Tuhan. Itu orang yang cepat dapat pimpinan Roh Kudus. Percaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Dari kebenaran ini, maka kemudian saya bisa mengklasifikasikan pribadi yang model bagaimana gitu loh saudara, yang sedang dicari Tuhan untuk supaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dan kemudian kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, beban Tuhan itu bisa terrealisir melalui orang itu.
Kenapa sih Tuhan repot-repot model begitu cara kerjanya? Ya saudaraku, karena dia ingin menghargai kita. Cuma kadangkala ada orang yang gak ngerti mekanisme ini, terus dia sorry. Sayang saudara, Tuhan hargai kok ditolak. Habis kalau diikutin tekor. Siapa bilang? Saudara salah loh. Kita nggak tekor. Ini begini saudara ya. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID nih saudara, 19 gini kan. Akhirnya kan gereja saudara-saudaraku yang kasih nggak boleh ibadah. Karena nggak boleh ibadah, mau tidak mau kan saudaraku, kita mesti online. Dulu gereja kita mana ada divisi online model begini, nggak ada. Tapi kemudian ketika ada pandemi, kita mulai berpikir, kita harus tetap beribadah. Bagaimana? Online, oke, online. Nah saudara tahu nggak, entah bagaimana Tuhan bisa mengumpulkan anak-anak kita yang hatinya sudah ditaruh beban. Beban ilahi tuh, beban sorga tuh saudara. Saudara jangan pikir merekam ibadah ini itu gampang. Saudara boleh share sama beberapa pelayan yang pernah dipanggil untuk ikut rekaman. Melelahkan saudaraku, melelahkan. Tapi karena ada kemauan yang Tuhan taruh, ini bisa terrealisir semua. Dan selalu, saudara perhatikan ya, dan selalu di setiap problem, kebutuhan gerejanya, pasti ada orang-orang yang dia pilih. Dan orang itu pasti tampil. Sesuai standar Tuhan. Jadi enggak main semau-maunya. Enggak. Itu dia saudara. Maka klasifikasi orang yang mudah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang menurut pertimbangan Tuhan adalah orang-orang yang dianggap bisa diajak bekerja sama. Nah, itu pribadi saudara atau bukan? Itu pribadi kita atau bukan? Selama ini kalau untuk urusan Tuhan kita nih gampang apa susah? Kalau susah, ya susah saudaraku. Tapi kalau gampang, ya gampang urusannya dengan Tuhan. Gitu aja. Yang kedua saudara-saudara, saudara tahu, terkadang di dalam Tuhan menaruh kemauannya, di dalam Tuhan membangkitkan keinginannya dalam hidup kita, itu harganya mahal. Maka salah satu klasifikasi yang harus dicatat adalah orang itu harus siap berkorban atau siap mengutamakan tuntunan Tuhan. Dan ini memang tidak gampang. Karena saudara-saudara, persoalan seperti ini tidak mungkin saudara terjadi di dunia yang kekanak-kanakan. Ini harus di dunia yang dewasa. Ini harus di kalangan yang dewasa maksud saya. Bahkan kalau saya boleh katakan di poin yang ketiga, ini juga harus di kalangan dewasa yang profesional. Yang tahu batasan, hak dan kewajibannya. Dia tahu saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kalau saya boleh katakan dari uraian sharing ini, klasifikasi dari orang-orang yang mudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang mengerti hierarki. Mengerti hierarki. Bukan cuma mengerti, memahami dan melakukannya. Ada orang yang mengerti hierarki tapi dia tabrak. Ada dia nggak mau jadi bawahan, dia mau jadi atasan. Dia hajar aja terus saudaraku yang kasih. Akhirnya jadi rame. Ini nggak lucu banget sebetulnya saudaraku yang kasih. Kesannya tuh saudara, aduh amatir banget. Profesionalisme itu yang Tuhan inginkan sebetulnya. Makanya jangan terjebak sampai di situasi model begitulah saudaraku. Tuhan itu kan pemikir yang sangat bijak. Kita mesti bermain betul-betul sesuai dengan
kerelaannya, standarnya. Nah, gitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi seminggu after kita merayakan Pentakosta, Tuhan taruh di hati saya, itu saudara. Orang yang mudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mau direpotin Tuhan. Nah, itu yang paling gampang istilahnya. Amin. Orang yang mau menampung kemauan Tuhan. Orang yang mau mengakomodir beban Tuhan. Orang yang mau mengeksekusi rencana Tuhan yang ditaruh. Wah, keren saudara. Saudara tahu beban saya, kerinduan saya. Aduh, saudara tahu saya punya kerinduan hari-hari ini apa? Saya mau wabah ini buru-buru berhenti. Karena saya mau buru-buru misi kasih lagi. Selain ibadah dimulai lagi ya saudara, saya mau buru-buru misi kasih. Ada banyak sumbangan-sumbangan yang tertahan, yang belum sampai ke tangan teman-teman kita di desa-desa. Saya ingin ini buru-buru, ini jadi beban yang berat buat saya. Aduh Tuhan, gimana ya caranya ya? Tuhan ingin memberkati hamba-hambanya, tapi dia cari saluran berkatnya. Maybe salah satunya gereja kita yang dipimpin oleh pendetanya yang bernama Yosef Ibrahim. Ada banyak tuh saudara berkat tertahan di pastori. Saya rindu, aduh kapan PSBB berhenti, jalan bisa seperti yang dulu-dulu. Kita bebas masuk ke desa-desa, kita drop semuanya. Aduh, sukacita sekali hati. Ya tetapi kan jauh, ya tetapi kan capek, ya tetapi kan ongkosnya mahal. Nggak penting. Kalau Tuhan sudah kasih kemauan, berarti Roh Kudus sudah main tuh. Lalu nanti ada saja saudaraku yang kekasih caranya untuk semuanya itu terjadi. Saya berdoa supaya setiap kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kalau setiap kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti Tuhan akan bermain dalam hati kita masing-masing untuk menyatakan keinginannya, kemauannya, dan pekerjaan itu akan dikerjakan sesuai dengan standarnya. Wah, saudara-saudara, inilah hidup yang betul-betul hidup. Jangan mau jadi orang Kristen yang didiemin Tuhan, yang dikacangin Tuhan. Jangan juga jadi orang Kristen yang sering-sering nolak gerakan hati yang Roh Kudus buat. Bahaya. Jadilah orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan karena itu saudara punya hati selalu terbuka untuk kehendak, kemauan, beban, dan rencana Tuhan. Eksekusi. Dan engkau akan melihat hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Wow, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tolong kita, saudaraku. Biar firman ini merema dalam hati kita. Ini akhir zaman loh saudara. Jangan menahan kemauan Tuhan. Jangan menahan gerakan Tuhan. Jangan menahan beban hatinya Tuhan. Jangan menahan firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan taat. Yang sudah taat jadi lebih taat. Yang belum taat, ayo kita taat. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita ya saudara. Puji Tuhan, renungan firman saya sudahi sampai di sini. Dan saya berharap saudara terus sharingkan ini hari-hari berjalan. Saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk berkat firman Tuhan pagi ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya buat renungan firman hari ini.
semakin tegas, semakin jelas, semakin tajam kami melihat konsep Engkau dalam hidup kami. Kini hati kami betul-betul sangat amat terbuka untuk Roh-Mu yang kudus tinggal. Ampuni kebodohan kami selama ini. Kalau menghalangi gerakan-Mu, kalau membatalkan kemauan-Mu, kalau menghilangkan beban ilahi yang Kau taruh dalam hidup kami. Kami mengaku salah, tapi kini kami bisa lebih jelas melihat hidup kekristenan kami. Tuhan, doa hamba-Mu pagi ini, taruhlah kemauan-Mu di dalam gereja ini. Taruhlah beban hati-Mu di dalam gereja ini. Karena kami tahu itu pertanda kehidupan rohani kami betul-betul hidup. Hubungan kami betul-betul hidup. Tuhan, terima kasih. Kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami sangat mengasihi Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kita semua percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk di dalam acara Sakramen Perjamuan Kudus. Dan tentu saja ini akan kita lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan semakin hari semakin terbiasa, lalu penghormatan kita, penghargaan kita berkurang. Saya jemput para pemimpin keluarga untuk bangkit berdiri melayani keluarga saudara dengan perjamuan yang sudah ada di tangan saudara masing-masing, ya. Sambil kita menunggu mereka para pemimpin jemaat Tuhan atau keluarga melayani, kita nyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang saya jemput semuanya bangkit berdiri bersama-sama di tempat saudara masing-masing. Karena saya percaya roti dan anggur sudah ada di tangan saudara sekalian. Dan kini saudara pegang roti di tangan kanan saudara. Mari angkat di atas, lebih tinggi di atas bawah saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan sebelum kita terima sakramen ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita masuk di dalam pembacaan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima sakramen ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini, kami dibuat semakin lebih dekat, lebih melekat kepada Engkau.
Terima kasih untuk kebesaran hati-Mu yang mau menerima kami apa adanya. Bapa, berkati setiap kami hari ini. Haleluya. Dan sekarang saudara, mari saudara siapkan cawan. Dan kalau saudara sudah siap, angkat cawan lebih tinggi dari bahu saudara. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu untuk kita terima sakramen ini kembali. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima sakramen ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari tadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Pujian ini menjadi pujian yang wajib kita naikkan pada hari-hari ini. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Semua berkata, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Amin. Mari Roh Kudus lawat setiap kami, penuhi setiap kami. Perlu Kau terutama di hidup. Sekali lagi bersama, jalan haleluya. Oh Tuhan, lebih lagi Roh Kudus berkuasa atas kami. Lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang kami perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman. Amin. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Mari tinggikan Tuhan. Buka hati. Sembah, 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 sembah Yesus. Sembah, sembah, sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah Yesus. Oh, sembah Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Biar Roh Kudus datang dalam hidupmu. Biar Roh Kudus datang dengan kuasanya. Biar Roh Kudus datang dengan rencananya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami takut berjalan tanpa Engkau di dunia yang sedang penuh persoalan dan wabah.
Kami tahu tanpa Engkau kami pasti kalah. Kami tahu tanpa Engkau kami pasti babak belur. Kami tahu tanpa Engkau kami sulit mengalami mujizat dalam hidup ini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mau pada saat ini saudara mengangkat tangan kanan saudara. Haleluya. Saya mau berkat Tuhan mengalir dari tempat ini. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Haleluya. Dia ada dalam kekekalan dan siap memberkati kita. Hari ini saya mau menumpangkan tangan atas kepala saudara. Dan karena jarak yang ada, maka saya meminjam tangan saudara masing-masing hari ini. Haleluya. Letakkan tangan kanan saudara di kepala saudara. Biar berkat itu mengalir. Mengalir. Terutama Roh Kudus lebih berkuasa atas hidupmu. Roh Kudus lebih berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Buka hatimu. Biar Roh Kudus bekerja hari ini. Bekerja hari ini. Memberkatimu. Mengobarkan kembali apinya. Mengobarkan kembali urapannya, mengobarkan kembali semangatnya, mengobarkan kembali rencana Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Membuka pintu mujizat datang dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Membuka pintu solusi bagi masalah-masalahmu, membuka pintu keajaiban dalam hidupmu di dalam nama Yesus. Ada terobosan besar terjadi karena Dia boleh bekerja hari ini. Terima berkat itu dalam nama Yesus. Kami tumpangkan tangan atasmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Terjadi. Terjadi dalam hidupmu. Terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam gereja kita. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Terus naikkan pujian ini saudaraku yang kekasih. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terutama di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Keluarkan pujian pengagungan dari mulutmu hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, dahsyat, luar biasa, tak tertandingi, tak tersaingi. Kami mengasihi Engkau, kami sayang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua kita yang dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah selesai.
Tetap semangat, jaga kekompakan, jaga kesepakatan. Amin. Kita di mata Tuhan adalah sebuah sidang jemaat, baik di Ciputat, Cijantung, BST, tetap ada dalam kesatuan roh. Haleluya. Tetap bersama-sama sujud menyembah, tetap bersama-sama memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Bapak Ibu, mari tadahkan kedua tanganmu, lurus hati di hadapan Tuhan, terimalah berkat-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan pasti menyinari engkau dengan wajah-Nya, beri kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti hadapkan wajah-Nya kepadamu, beri kita semua damai sejahtera. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Amin.